warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita hari ini dengan belajar matematika. Hari ini kita bab baru, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Nah, apa bedanya fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat? Nah, kalau persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, tapi kalau fungsi kuadrat adalah fx, fungsi x sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, sama juga di sebelah x kuadrat namanya koefisien a, di sebelah x aja namanya koefisien b. Yang c itu adalah konstanta. Nah, contoh fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, ini perintahnya adalah tentukan koefisien x kuadrat dan koefisien x. Kemudian yang B, nilai F2, C, pembuat 0 fungsi, D, sumbu simetri, E, nilai minimum atau nilai ordinat, F, titik balik minimum atau titik puncak. Nah, ini gambar grafik fungsinya. Nah, jadi kalian harus betul-betul paham dulu mengenai persamaan kuadrat, karena ini erat hubungannya dengan fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita selesaikan pertanyaan yang A, menentukan koefisien x kuadrat. Langkah pertama, kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, ini A di sebelah x kuadrat. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x dikurang 3. Berarti di sebelah A, di sebelah x kuadrat adalah A yaitu 1. Tidak ada ditulis angkanya. Kemudian B di sebelah x. Nah, ini tandanya adalah min 2. Bawa tandanya. Kemudian C konstanta adalah min 3. Kalau ditanya koefisien x kuadrat berarti adalah A, yaitu 1. Dan koefisien x berarti B berarti min 2. Nah, udah, berarti yang pertanyaan A selesai. Kemudian yang B, nilai F2. Nah, nilai fungsi F2 artinya angka 2 ini kita masukkan di huruf X. Nah, maka X kuadrat fungsinya min 2X kurang 3. Jadi X kuadrat kita ganti X-nya jadi 2 pangkat 2. Kemudian min 2X kita ganti X-nya jadi 2. Jadi min 2 kali 2 dikurang 3. Nah, 2 pangkat 2 adalah 4. Min 2 kali min 2 kali 2 adalah min 4. Kemudian min 3. Jadi 4 dikurang 4 adalah 0. Kemudian kurang 3. Jadi 0 dikurang 3 hasilnya min 3. Jadi nilai F2 adalah min 3. Kemudian yang pertanyaan C. Pertanyaan C, pembuat 0 fungsi. Nah, pembuat 0 fungsi ini fx atau fungsi x itu sama dengan y, yaitu bila pembuat 0 fungsi bila y-nya sama dengan 0 atau fx-nya sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan fx sama dengan 0, x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat otomatis harus kita faktorkan. Ingat, bila dikali sama dengan C, bila dijumlah sama dengan B. Nah, ketemu kan angkanya? X tambah 1, X kurang 3 sama dengan 0. Sehingga X satunya adalah min 1 dan X 2-nya adalah 3. Maka titik pembuat 0 fungsi adalah X, Y, berarti X-nya ada 2, berarti ada 2 titik di sini, yaitu min 1, 0 dan satunya adalah 3,0. 0 dapat dari mana? 0 itu dapat dari Y sama dengan 0. Nah, kemudian lagi soal berikutnya yang D, sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah sumbu lipatnya kan? Nah, jadi bila kita jumlahkan X1 ditambah X2 bagi 2, tengah-tengah kan? Nah, X1 tadi min 1, X2 tadi 3,
Nah, utang 1 bayar 3 hasilnya adalah 2. Kemudian dibagi 2, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini biasanya orang lebih senang menggunakan rumus karena kadang-kadang ada soal yang tidak bisa difaktorkan. Maka gunakanlah rumus. Ini rumusnya. Ingat, rumusnya adalah sumbu simetri min B per 2A. Jadi kita tentukan A-nya tadi sudah 1, B-nya min 2. Jadi kita masukkan B-nya adalah min ketemu min, nanti dia adalah positif 2. Jadi karena B-nya adalah min 2. A-nya adalah 1, 2 kali 1 adalah 2. Jadi 2 bagi 2 adalah 1. Sama kan hasilnya? Mau pakai rumus, mau pakai cara satunya juga sama hasilnya. Nah, setelah itu yang soal berikutnya menentukan nilai minimum atau sumbu simetri. Nah, ini fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus, menggunakan fungsi awal, nilai minimum itu adalah fungsi di mana yang keubahnya itu adalah sumbu simetri. Tadi di atas sumbu simetri sudah kita dapatkan, yaitu nilainya 1. Sama artinya kita mencari fungsi 1, F1 kita cari. Jadi kita tinggal ganti X dengan angka 1. Jadi X kuadrat kita ganti jadi 1 kuadrat min 2x, jadi diganti min 2 dikali 1 dikurang 3. X kuadrat 1 kuadrat adalah 1 dikurang 2 dikurang 3, maka hasilnya 1 dikurang 2 min 1 dikurang 3, artinya utang 1 utang 3 min 4. Nah, ini yang menggunakan fungsi. Nah, nanti kalau mau menggunakan rumusnya kalau nilai minimum atau nilai ordinat adalah Y sama dengan min D per 4A. Nah, kita cari dulu D. D itulah kita pelajari di persamaan kuadrat. Rumusnya adalah Pi kuadrat min 4AC. Jadi, B-nya tadi sudah kita tahu, yaitu min 2 pangkat 2. Kemudian lagi, A-nya adalah 1, C-nya adalah min 3. Sehingga min 2 pangkat 2 adalah 4, min 4 dikali 1 dikali min 3 adalah 12. Nah, sehingga hasilnya adalah 2, hasilnya 4 tambah 12, hasilnya adalah 16. Nah, ini belum selesai lagi, baru dapat determinan. Kita cari sumbu simetri, rumusnya adalah min D per 4A. Jadi min 16, D-nya kan min, dapetin D-nya 16. Jadi min 16 dibagi 4, hanya 1 kali 1. Jadi min 16 bagi 4 adalah min 4. Sama hasilnya cara pertama ataupun cara kedua. Kemudian lagi mencari titik balik atau titik puncak. Nah, titik balik ini adalah X-nya itu adalah sumbu simetri, yang Y-nya itu adalah nilai minimum. Sumbu simetri tadi di atas kita telah jelaskan, dapatnya adalah 1. Nilai minimumnya sudah kita jelaskan juga, dapatnya min 4. Sehingga hasilnya adalah 1, min 4. Kalau nanti kamu disuruh perintahkan, tentukan titik balik atau titik minimum, maka kamu cari sumbu simetri dan cari nilai minimum. Dua-duanya harus cari, baru dapat titik balik. Atau nilai minimum, sama saja titik baliknya. Oke, nah sekarang lagi menggambar grafik fungsi. Nah, menggambar grafik fungsi yang kita perlukan adalah pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsi tadi kita dapat adalah pembuat nol fungsi, kita dapatnya min 1,0. Nah, kita gambar. Jadi, min 1 berarti berjalan ke kiri 1 langkah. Kemudian 3 berarti berjalan ke kanan 2 langkah. Jadi ketemu titiknya. Kemudian titik puncak. Titik puncaknya atau titik balik minimumnya 1, min 4. Berarti berjalan ke kanan 1,
kemudian berjalan ke bawah min 4. Maka titik-titik ini kita hubungkan. Nah, ini kita hubungkan. Kita bentuklah bentuk parabola yang membuka ke atas. Nah, demikian penjelasan Ibu hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, silahkan tonton diulang-ulang. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Nah, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.